Terus ini pendekatan titik impas rupiah penjualan. Berapa pendapatan penjualan yang harus dihasilkan untuk mencapai titik impas? Titik impas penjualan. Rumusnya titik impas rupiah penjualan sama dengan total cost dibagi rasio margin kontribusi. Ini contohnya ada di halaman 4.14. Jadi diketahui penjualannya, kemudian cost variabel, sehingga diketahui margin kontribusi, dan cost tetapnya juga diketahui. Seperti itu. Kemudian untuk mencari rasio margin kontribusi sama dengan 250 dibagi 1.120. Rasio margin kontribusi sama dengan 0,2232 ya di situ ya. Itu dari 250 margin kontribusi dibagi 1.120 yaitu penjualan. Sehingga pada halaman 415 di situ langsung 96.250.000 dibagi 0,2232 sama dengan 431.228 juta. Ini adalah titik impas rupiah penjualan. Gitu. Untuk mengetahui berapa penjualan yang harus dihasilkan, berapa pendapatan penjualan yang harus dihasilkan agar labanya sama dengan 0 atau agar ada pada titik impas. Nah, ini caranya semacam ini. Untuk menentukannya tadi kan berapa Q yang harus dihasilkan agar labanya 0, agar titik impas. Kalau sekarang berapa penjualan yang harus dihasilkan agar titik impas, maka disebut titik impas rupiah penjualan. Itu teman-teman. Oke. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, setelah tadi kita hitung-hitung caranya mencari titik impas, baik Q-nya maupun penjualannya maupun dari margin kontribusi, juga kalau diketahui cost tetap umumnya. Sekarang kita gambar, kita sajikan dalam grafis. Ada dua macam grafis di sini, yaitu grafik laba volume, di mana sumbu horizontalnya adalah penjualan, sedangkan sumbu vertikalnya adalah laba. Tapi kelemahan dari grafis ini yaitu gagal mengungkapkan bagaimana cost berubah ketika volume penjualan berubah. Untuk contohnya ada di halaman 4.15 yang bawah. Di situ PT Sriwedari. Ini ya. Kos tetapnya 100, kos variabelnya 5, harga jual per unit adalah 10. Laba operasi sama dengan 10 kali unit dikurangi 5 kali unit dikurangi 100. Tahu ya, itu adalah laba operasi. Cara mencari laba operasi dari yang soal yang diketahui tersebut. Maka rumusnya pada akhirnya menjadi laba operasi sama dengan 5 kali unit dikurangi 100 rupiah.
Oke, sekarang misalnya kalau dari gambar yang ada di halaman 4.16, misalnya key itu kan yang horizontal. Ini kita ngomongin grafis volume laba. Volume itu berarti key, laba itu berarti laba. Volume itu yang horizontal, sedangkan laba yang vertikal. Misalnya Q sama dengan 100, maka labanya berapa teman-teman? Dari soal tersebut, misalnya Q sama dengan 100, berapakah labanya? Ada yang tahu? Tadi kan bilangnya laba operasi sama dengan 5 kali unit dikurangi 100. 5 kali Q dikurangi 100. Misalnya perusahaan mampu menjual 100, maka berapakah labanya? Berapakah laba operasinya? TikTok. Halo, halo. Oke. Misalnya perusahaan berhasil menjual 100 unit produk. Berarti berapa laba yang diterima oleh perusahaan? Ada yang tahu? Ratus. Dari mana Mbak Yeni? Ada yang lain? Dapat lainnya? Yep. Jadi teman-teman sudah tahu ya cara mencarinya ya. Nah, sekarang kita lihat gambarnya. Kita lihat di gambar halaman 4.16. Di situ ditulis misalnya perusahaan menghasilkan 0 Q, perusahaan menjual 0 unit, berarti tidak menjual apapun, perusahaan akan rugi sebesar 100. Kan di situ 0, min 100. Oke, berarti di situ titiknya. Terus misalnya menjual sebanyak 20, maka labanya adalah 0 di sini. Nah, jika laba sama dengan 0, maka disebut